Indonesia merupakan negara dengan jumlah sumber daya alam yang sangat melimpah. Salah satunya adalah sumber daya emas, di mana jumlah penambangan emas di Indonesia telah mencapai lebih dari 713 titik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan Papua. Hal ini mengakibatkan Indonesia menjadi penyumbang emas terbanyak nomor 7 di dunia. Kegiatan pertambangan emas yang semakin meningkat akibat tumbuhnya lahan-lahan baru ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan devisa negara juga yang semakin meningkat, sekaligus memberikan kesempatan lahan pekerjaan bagi masyarakat. Akan tetapi, kegiatan pertambangan ini justru menimbulkan banyak sekali dampak negatif, seperti lingkungan yang tercemar oleh logam-logam berat yang mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia dan juga mengakibatkan lahan-lahan di sekitarnya yang tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Salah satunya adalah di daerah Banten yang tercemar oleh merkuri pada daerah Kasepuhan Sisitu yang saat ini terancam pangannya karena adanya pencemaran merkuri sebesar 33.000 ppm. Padahal nilai ambang batas yang dipersyaratkan antara 1.474 sampai 30.520 ppm. Sehingga apabila melebihi angka tersebut diperlukan penanganan yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut. Jika lahan tersebut telah mengalami pencemaran logam berat, maka akan terjadi suatu hal yang bernama tiling, di mana tiling ini tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagai lahan pertanian karena rusaknya ekosistem dan juga biodiversitas serta unsur-unsur yang digunakan untuk bercocok tanam. Padahal, pada lahan yang digunakan untuk bercocok tanam seperti pertanian membutuhkan unsur seperti fosfat, nitrogen, dan juga karbon organik. Tapi, jika saat itu terkena oleh pencemaran dari pertambangan, maka akan meningkat unsur raksa dan juga timbal yang justru tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam dan malah menimbulkan kerusakan kesehatan bagi manusia. Tentunya hal ini menjadi masalahan yang sangat sulit diselesaikan apabila masih hanya diperkirakan seperti ini saja. Oleh karena itu, kami dari Universitas Brawijaya dengan saya Iwayan Wahyuda dan rekan saya Ahmad Natik dengan bangga mencetuskan suatu solusi yang berjudul pemulihan lahan bekas kegiatan pertambangan logam mulia dengan menggunakan biokarkol dan pupuk organik pada tanaman Vetiveria zizan untuk mengembalikan unsur hara tanah. Baik, untuk metodenya adalah sebagai berikut. Bahan yang dibutuhkan adalah 100 gram biochar, 100 gram pupuk organik, dan juga tanaman Vetiveria zizanoides. Penggunaan biochar dapat meningkatkan produktivitas tanah melalui perbaikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Penggunaan bahan amandemen berupa biochar mampu memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, di antaranya KTK, agregasi tanah, C organik tanah, dan kandungan hara tanah. Potensi ini berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki bahan amandemen, di antaranya pembentukan kompleks organomineral dan peningkatan KTK di dalam tanah. Penggunaan biochar sebagai amandemen untuk perbaikan tanah sawah mampu meningkatkan C organik tanah sebesar 4,09% dibandingkan abu sekam yang hanya 2,78%. Salah satu peran bahan organik yang sangat penting terhadap tanah adalah kandungan asam-asam organiknya yang berfungsi secara baik sehingga mempengaruhi perubahan pH tanah. Di samping itu, penambahan ferrosulfat FeSO4 yang bersifat asam juga mampu menyeimbangkan tiling yang ber-pH tinggi. Sulfur, ferrosulfat, dan bahan organik dapat menurunkan pH tanah. Saat ini, penggunaan tanaman sebagai agen fitoremediasi berkembang cukup pesat. Salah satu alternatif untuk membersihkan lingkungan hidup dari bahan pencemar adalah dengan penggunaan jasa tanaman yang sering disebut dengan fitoremediasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemberian pupuk kandang dan biochar mampu meningkatkan pertumbuhan jumlah anakan tanaman dan distribusi panjang akar tanaman Vetiveria zizanoides.
Hal ini mengindikasikan bahwa Vetiveria zizanoides yang ditanam sebagai agen fitoremediasi tumbuh secara baik karena telah terjadi perbaikan kesuburan tanah. Pertumbuhan tanaman yang baik akan berpengaruh pula pada distribusi akar sehingga mampu menyerap logam-logam berat terutama merkuri dan timbal. Hal ini didukung oleh salah satu penelitian menunjukkan bahwa tanaman Vetiveria zizanoides yang ditanam sebagai agen fitoremediasi tiling mampu menyerap merkuri dan timbal. Persentase serapan yang terlihat untuk merkuri yang tersimpan pada akar sebesar 88,91%, sedangkan pada daun sebesar 11,09%. Begitu pula terjadi pada logam berat timbal, batas maksimal pada akar sebesar 51,17% dan pada daun sebesar 48,83%. Biochar berfungsi untuk menyerap logam merkuri dan timbal serta meningkatkan unsur hara fosfor dan kalium. Sedangkan pupuk organik berfungsi untuk menurunkan pH tanah dan meningkatkan unsur hara C organik dan fosfor. Kesimpulan, penggunaan bahan amandemen berupa pupuk kandang dan biochar yang ditambahkan dengan ferrosulfat mampu memperbaiki pH tanah dan meningkatkan kandungan nitrogen, fosfor, kalium, dan KTK. Tanaman Vetiveria zizanoides yang ditanam pada tiling tambang emas yang diberi perlakuan pupuk kandang dan biochar mampu menyerap merkuri dan timbal masing-masing sebesar 14,3 sampai 33,2 mili per kilogram dan 48 sampai 92 mili per kilogram. Persentase serapan merkuri tertinggi pada akar sebesar 88,91%, kemudian pada daun 23,54%. Sedangkan untuk timbal, serapan tertinggi adalah sebesar 51,17%, pada akar dan daun sebesar 48,83%. Gagasan ini juga memecahkan permasalahan pertanian yang terganggu akibat merkuri dari pertambangan emas sekaligus menjawab SDGs poin kedua dan 12 tentang inovasi pertanian berkelanjutan dan aksi penyelamatan lingkungan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Baik, sekian dari kami. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.